Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Wahyudnisa. Di sini saya akan memaparkan sinopsis tentang buku pengembangan diri, buku kewirausahaan bisnis, dan juga novel fiksi. Sinopsis dari buku novel fiksi A+, yaitu A+ menceritakan tentang 5 remaja dengan otak jenius yang berusaha menentang kebijakan sekolah tentang sistem pemeringkatan paralel setelah nyawa salah satu temannya terenggut dan menjadi korban kekejaman sistem tersebut. Cerita ini diawali dengan persaingan ketat antara 4 orang remaja untuk memperebutkan peringkat 1. Namun, kehadiran satu orang siswi baru yang langsung mendapatkan peringkat pertama paralel saat tryout menggemparkan seisi sekolah. Persaingan semakin tidak sehat saat kelimanya merasa terancam dan enggan mengalah demi mimpi yang harus diwujudkan dan tuntutan dari pihak keluarga yang terus mereka terima. Orang tua yang toksik, keambisan yang dipaksakan, keegoisan, faktor ekonomi, hingga kesehatan mental merupakan tantangan yang harus mereka hadapi demi mempertahankan predikat siswa berprestasi Bina Indonesia. Dengan harapan setelah mereka lulus, mereka dapat bebas dan bisa memilih jalannya sendiri. Berbagai strategi bersaing mereka terapkan. Namun, setelah mengetahui penyebab salah satu temannya meninggal adalah karena sistem peringkat dan pihak sekolah justru menutupinya dengan alasan melindungi reputasi siswa berprestasi. Kelimanya sepakat untuk menentang kebijakan tersebut terkait sistem pemeringkatan. Saat memecahkan masalah tersebut, kelimanya dihadapkan dengan banyak hal mengejutkan perihal orang tua yang turut campur tangan, perihal masa lalu yang menyebabkan pertengkaran, hingga perihal kebenaran yang disembunyikan. Amarah dan air mata mengawali kelimanya melewati detik-detik menegangkan, seperti pada saat mereka hampir tertangkap oleh penjaga dan mendapatkan todongan pistol. Hal yang mereka punyai pada saat itu adalah rasa percaya satu sama lain dan otak di atas rata-rata yang merancang berbagai cara untuk bisa lolos dari perangkap. Karya tulis Koko Twister ini merupakan cerita bersegmentasi remaja yang turut melibatkan konflik keluarga dan percintaan. Pembaca akan dibuat penasaran pada setiap captionnya karena plot twist yang tidak terduga. Yang kedua yaitu sinopsis tentang buku bisnis dan kewirausahaan, dan saya mengambil judul dari Start with Why karya Simon Sinek. Dalam buku ini, Simon Sinek, seorang entrepreneur, menjelaskan mengapa beberapa pengusaha dan pemimpin bisa sukses sedangkan yang lainnya tidak, yaitu dengan filosofi lingkaran emas atau Golden Circle. Menurutnya, kebanyakan pemimpin berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu produk atau pelayanan seperti apa yang menghasilkan uang bagi mereka. Dan beberapa pemimpin lainnya berbicara tentang bagaimana proses membuat suatu barang atau jasa yang membuat mereka istimewa. Namun, hanya sedikit pemimpin yang berbicara tentang mengapa, yaitu alasan mengapa mereka melakukan pekerjaan itu. Seorang pemimpin yang menginspirasi, baik individu maupun organisasi, mereka akan berpikir, berbicara, dan beraksi dengan cara yang sama, yaitu dari dalam keluar. Why, what? Dengan demikian, mereka akan memiliki pengikut, pekerja, dan pemilih yang melakukan sesuatu bukan karena mereka harus melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Buku ini sangat ideal bagi kita yang memiliki mental terbuka terhadap ide-ide baru, yang menginginkan kesuksesan jangka panjang dan percaya bahwa kesuksesan membutuhkan bantuan orang lain. Ketiga, yaitu buku pengembangan diri tentang komunikasi yang berjudul Berbicara Itu Ada Seninya. Buku ini merupakan karya dari pembicara terkenal asal Korea Selatan, yaitu Oh Soo Young. Dalam buku ini,
mengajarkan kita bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, efektif, dan juga menarik. Kita diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi kita berbicara dengan hati. Dalam buku ini juga terdapat beberapa inspirasi dari tokoh pembicara terkenal. Ternyata tokoh pembicara terkenal, mereka bisa lancar berbicara di depan ratusan bahkan jutaan orang. Itu bukan semata-mata hasil proses semalam, tapi mereka melewati banyak kegagalan dan juga banyak waktu untuk belajarnya. Bahkan tokoh hebat sekalipun sebelum mereka tampil, mereka latihan sampai beribu-ribu kali. Buku ini juga mengajarkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ranking di kelas hanya dengan berkomunikasi. Terus buku ini juga mengajarkan tentang bernegosiasi yang menarik. Buku ini sangat cocok untuk pemula yang ingin belajar berkomunikasi. Ketiga buku tersebut merupakan buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman baca karena dalam buku tersebut mengandung banyak sekali inspirasi dan ilmu yang wajib kita ketahui. Dan ketiga buku tersebut merupakan buku yang paling saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk teman-teman membacanya dan berkembang bersama. Nanti setelah teman-teman baca, teman-teman boleh sharing bersama saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.